Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya jika kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, eh, alhamdulillah ya karena kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan tentunya anak-anak dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku sekalian, pada materi pembelajaran hari ini, Bumi akan menyampaikan yaitu materi matematika. Eh, Matematika pada hari ini kita akan beranjak atau kembali pada materi skala anak-anak ya. Kalau kemarin kalian telah mempelajari kecepatan dan juga debit. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang skala. Jadi skala ini adalah satuan dengan perbandingan dengan satuan yang sama, anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca ya, anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah poin-poin tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang menjadi tujuan pada hari ini dapat tercapai, anak-anak paham dengan materi yang akan Bu Umi sampaikan pada hari ini. Untuk itu, simak video Bu Umi dari awal hingga akhir ya, sehingga kalian bisa mengerjakan tugas pada akhir video pembelajaran pada hari ini. Kita simak bersama-sama ya anak-anak. Baik, anak-anakku sekalian, skala itu mungkin kalian sering melihat biasa terdapat pada peta ataupun juga denah. Nah, di buku kalian, anak-anak, di buku PR matematika kalian juga ada tampilan denah. Ya, jadi apa sih denah? Denah itu adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Nah ini anak-anak, gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Jadi denah biasanya juga kalau kalian sering lihat ada di biasanya undangan perkawinan gitu anak-anak ya, atau undangan akikahan atau undangan hitanan dan lain sebagainya ya. Jadi di balik undangan di paling belakang biasanya ada denah atau denah suatu lokasi atau suatu tempat yang menunjukkan acara itu diadakan gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah Bumi tampilkan denah lokasi ya, ini yang biasa kalau kalian membuka sebuah undangan gitu ya, di paling belakang biasanya ada seperti ini gitu ya. Atau juga ini adalah denah letak suatu kota ya. Jadi digambarkan sebuah denah lokasi seperti ini. Jadi di situ juga ini anak-anak perhatikan ya. Bu Umi tunjukkan ini. Nah ini anak-anak, ini adalah yang Bu Umi tunjuk di sini. Ini adalah arah mata angin. Jadi ini adalah arah mata angin pokok anak-anak ya. Ada utara di atas, kemudian di kanan timur, bawah selatan, lalu di kiri barat. Ini adalah arah mata angin pokok ya, 4 arah mata angin pokok. Nah, lalu ada lagi misalnya seperti ini. Ini adalah denah pada suatu rumah ya anak-anak. Rumah kalian juga bisa menggambarkan denah rumah kalian ya. Jadi kalau yang Bu Umi tampilkan ini adalah denah suatu rumah, di dalamnya ada
tempat tidur gitu ya anak-anak ya, ada dapur, kemudian ruang tamu, teras ya, kemudian ada taman anak-anak ya, dan lain sebagainya. Dibuat sedemikian rupa dalam bentuk denah. Jadi menunjukkan letak suatu tempat anak-anak ya. Nah, dua contoh denah yang Bumi sampaikan, dua gambar ini semua menunjukkan memberikan ini anak-anak, apa namanya ini, arah mata angin. Nah, seperti ini ya. Jadi ada arah mata angin kalau digambar seperti ini anak-anak. Mungkin di kelas 4 atau di kelas sebelumnya juga telah disampaikan jenis arah mata angin anak-anak ya. Kalian mungkin sudah menghafalnya atau mengingatnya ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Itu adalah denah. Nah, sekarang Bumi akan tunjukkan arah mata angin tadi ya anak-anak. Apa itu U, kemudian ada BD, ada BL ya anak-anak ya. Ada TG, apa itu ya. Seperti ini tadi ya anak-anak ya. Jadi ada TL itu apa anak-anak ya. Kemudian TG, BD, BL. Jadi harus tahu ya. Kalau 4 yang pokok tadi adalah ada utara, kemudian timur, kemudian selatan dan juga barat. Itu yang pokok ya. Itu ada yang kemudian dan selebihnya itu adalah tambahannya. Jadi jumlahnya ada 8 arah mata angin ya. Ada 8 arah mata angin. Oke, kita akan belajar pelan-pelan anak-anak ya. Oke, T itu adalah timur, kemudian itu tenggara, ada lagi TG ya anak-anak ya. S itu selatan, BD itu barat daya, B itu barat, BL itu barat laut, dan juga U itu adalah utara. Nah, Bumi punya lagunya untuk mengingatnya anak-anak. Dan sangat mudah sekali untuk menghafalkan 8 arah mata angin. Kita simak ya. Lagunya seperti apa? Seperti ini. Dimulai dari atas. Timur, tenggara, gitu ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, ini kurang satu lagi anak-anak ya. Timur, laut. Nah, itu tadi. Oke, kita nyanyi sama-sama. Bumi yang tunjukkan anak-anak ya. Oke, kita mulai dari timur. Timur, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, itu ya. Nah, ini adalah arah mata angin. Kalian boleh mencoba nanti ya. Silakan mencoba membuat untuk mengingat 8 arah mata. Mudah sekali ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah bagaimana cara kita biasanya kan ada tampilan skala gitu anak-anak ya di peta atau di sebuah denah. Apa arti dari tulisan skala itu anak-anak? Ya, misalnya seperti ini Bu Umi tampilkan. Nah, ini adalah peta Laut Jawa. Nah, anak-anakku sekalian, di paling atas sebelah kiri, ya, yang Bu Umi lingkari, itu ada tulisan skala 1,2 itu dibaca banding anak-anak ya. 1 dibanding 1.750.000. Ya, itu adalah 1.750.000. Jadi yang 1.750.000 ini adalah mempunyai satuan panjang yaitu sentimeter anak-anak ya. Jadi itu sentimeter. Jadi apa arti dari 1 dibanding 1.750.000 ya. Nah, ingat ya anak-anak, jadi 1.750.000 ini adalah sentimeter gitu ya. Kalau udah ada tulisan skala berarti dia sentimeter. Nah, apa artinya? Artinya adalah setiap 1 sentimeter, gitu anak-anak ya, setiap 1 sentimeter panjang pada peta, ya, setiap 1 sentimeter panjang pada peta mewakili 1.750.000 sentimeter panjang sebenarnya. Gitu ya. Jadi diperkecil ya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya maksudnya ya. Jadi artinya demikian. Nah, ini kalau peta anak-anak. Bagaimana kalau denah? Jadi kalau denah ya kita tinggal mengganti
petanya kita ganti dengan kata denah. Jadi misalnya denah ya 1 sentimeter pada denah gitu ya. Pada denah atau pada gambar gitu ya. Apa aja bidangnya apa? Kalau dia peta ya peta, kalau dia gambar gambar, kalau dia denah denah. Gitu anak-anak ya. Oke, seperti itu. Jadi tidak wajib harus peta ya. Jadi apa-apa peta enggak. Jadi harus disesuaikan dengan media yang digunakan apa. Gitu Nana ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, masih artinya Nana. Nah, kalau ini ini adalah denah ya Nana. Ini denah rumah ya. Nah, skala pada denah. Skalanya mana Nana? Ini anak-anak di paling bawah skalanya. Nah, itu skalanya 1:100. Nah, lalu apa artinya? Artinya adalah 1 sentimeter. Jadi setiap 1 sentimeter panjang pada denah mewakili 100 sentimeter panjang sebenarnya. Demikian ya. Jadi nanti disesuaikan dengan medianya anak-anak ya. Oke, ya kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke rumus skala anak-anak. Anak-anak tahu bahwa skala itu dapat ditentukan atau dapat dihitung dengan cara membandingkan antara ukuran panjang pada denah atau pada peta atau pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi punya 3 komponen juga anak-anak ya, sama seperti debit dan kecepatan kemarin. Nah, lalu bagaimana cara menghafal rumus skala? Sama halnya Bu Umi buat kesimpulan, Bu Umi juga menggunakan bidang datar atau bangun datar segitiga dengan membagi 3 ruang anak-anak ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu garis yang horizontal itu fungsinya untuk membagi, kemudian garis vertikal itu fungsinya untuk mengalih. Gitu ya, anak-anak ya. Lalu Bumi akan menuliskan ada JP, kemudian ada skala, kemudian ada JS, gitu ya. Nah, JP ini adalah jarak pada peta. Jarak pada peta itu bisa diganti ya, anak-anak. Bisa jarak pada peta, bisa jarak pada gambar, jarak pada denah, gitu ya. Tapi Bumi ambil untuk JP gitu aja ya. Jadi JP-nya bisa diganti sesuai dengan media yang digunakan atau yang ditanyakan gitu ya. Kemudian S skala, kemudian JS itu jarak sebenarnya. Apa rumus skala? Jadi kalau mencari skala, Nana, ini skala maka JP per atau dibagi JS gitu ya. Mudah Nana ya. Lalu bagaimana rumus JP? Nah, kalau JP berarti kita lihat di sini berarti S atau skala kali JS gitu ya. Kali jarak sebenarnya. Lalu rumus JS sama dengan JP, ini anak-anak JP per S ya. Jadi jarak pada peta per skala atau jarak pada peta dibagi skala. Gitu ya. Nah, kita coba Bu Umi ingatkan keterangan ya. S itu skala, JP itu jarak pada peta, lalu JS itu adalah jarak sebenarnya. Nanti anak-anak boleh tulis ya di buku tulisnya sehingga kalian bisa mengingatnya dan bisa membacanya sewaktu-waktu. Gitu ya. Oke, ini adalah rumus skala. Mudah ya anak-anak? Nanti anak-anak langsung hafal rumusnya. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sekarang Bu Umi masuk di contoh soal skala. Nah, ini dia. Jarak antara rumah Tino dan sekolah pada denah. Nah, pada denah ini tadi ya. Jadi bukan pada peta anak-anak ya. Jadi pada petanya kita ganti pada denah. Adalah 20 cm. Skala denah adalah 1/15.000. Jarak sebenarnya antara rumah Tino dan sekolah adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Ini ya rumusnya tadi ya. CS sama dengan JP per S. Nah, Bu Umi akan membuat alat bantu ya. Bu Umi akan membuat seperti ini. Jarak antara rumah Tino dan sekolah pada denah. Berarti yang mana, anak-anak? Berarti yang JP ya. Nah, JP akan Bu Umi ganti dengan JD ya, jarak pada denah. JD ya, gitu. JD sama dengan JD ini atau JP ya, anak-anak ya. Jadi JP, Bu Umi tulis ini biar kalian JP sama dengan JD. Nah,
Jadi jarak pada denah. Karena kalau jarak pada peta nanti bingung, lo petanya mana gitu ya. Jadi disesuaikan tadi yang maksud dulu, sesuai dengan medianya. Sama dengan, kita tulis anak-anak, sama dengan JP, ya, jarak pada, maaf yang ditanya adalah JD ya tadi ya, JD. Nah, JD-nya berapa anak-anak? 20 cm, gitu ya. Lalu skalanya atau S sama dengan 1 dibanding 15.000. Nah, atau dapat kita tulis seperti ini, 1/15.000. Anak-anakku, anak-anak sekalian, ini tadi satuannya apa? Kalau skala sentimeter ya. Nah, dia adalah satuannya sentimeter. Jadi artinya 1 cm sama pada denah mewakili. Pada denah ya, 1 cm panjang pada denah mewakili 15.000 cm pada panjang sebenarnya gitu ya, artinya tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya anak-anak. Kita akan tulis ya, JS sama dengan JP per S gitu ya. Sama dengan gitu kita masukkan JP-nya berapa? JP-nya adalah JP. JP-nya tadi kita rubah jadi JD ya Nana ya, karena denah. Maaf, kita tulis JD. JD-nya berapa? JD-nya adalah 20 cm. Bu, boleh nggak Bu nggak disingkat? Misalnya mau tulis aja jarak pada denah. Boleh, silahkan. Kalau bumi singkat karena supaya lebih cepat ya. Oke, 20 cm. Oke, kita tulis 20 cm. Ini cm, jadi nggak perlu ditulis karena udah sama ya Nana satuannya. Oke. Kemudian per skala, skalanya 1/15.000. Nah, oke, Bu lanjutkan sini ya Nana. Oke, kita lanjutkan sini sama dengan ini ya. Oke. Bu Umi tulis dalam bentuk pembagian ya. 20 dibagi, bagi ya, bukan sama dengan bagi 1/15.000. Lalu kita akan balik ya Nana. 20 kali balik ya Nana, 15.000 per 1. Sama dengan kalau di angka berapapun jika dibagi dengan angka 1 maka bilangan itu sendiri gitu anak-anak ya. Maka tinggal kita kalikan. Jadi ini 15.000 bagi 1 jadinya 15.000. 20 kali 15.000 sama dengan, nah kita tinggal kalikan, nolnya disimpan aja. Kita tulis di sini 15 kali 2. Nolnya kita simpan. 10, 1, 2 tambah 1, 3. Gitu ya. Nah, 30. Nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tambahkan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, 300.000 cm. Nah, kalau jarak sebenarnya, anak-anak harus mengubah dalam bentuk, karena ini adalah jarak antara rumah, ini jarak rumah, maka dia kalau rumah anak-anak kita bisa merubah dalam bentuk meter atau kilometer ya. Jadi ini bisa meter atau kilometer. Disesuaikan dengan jawaban yang ada gitu ya. Kita akan merubah dalam bentuk kilometer ya anak-anak. Jadi akan Bu Umi rubah dalam bentuk kilometer. Jadi ini kalau dirubah dalam bentuk kilometer, masih ingat anak-anak tangga satuan panjang sentimeter ke kilometer naik berapa kali? Jadi Bu Umi ingatkan ya. Ini anak-anak pasti masih ingat ya berapa kali. Tinggal kalau memang tidak ingat, boleh membuat tangganya ya, membuat tangganya ya. Jadi kita buat tangga terlebih dahulu seperti ini ya. Kita tulis dari atas kilometer ya, hektometer, kemudian dekameter, meter ya, kemudian desimeter, sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Sekarang kita di sini. Kita akan ke sini anak-anak, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi naik sebanyak 5 kali. Berarti kalau naik dibagi ya anak-anak. Jadi 300.000 dibagi
naik berapa tadi tangganya? 5 ya. Bumi hapus ini supaya luas. Tangganya 5. Tangganya 5 Nana ya, dibagi nolnya ada 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nih dibagi. Tinggal Bu Umi coret. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka hasilnya sama dengan Bu Umi tulis ini. Tinggal 3 Nana ya. Ya, ini kilometer. Kita tulis di sini 3 kilometer. Maka jawabannya adalah 3 kilometer. Oke, Nana. Nah, jadi ada kaitannya ya, satuan panjang. Jadi nanti kalian menyimak jawabannya apa kalau dia pilihan ganda. Kalau dia meter ya dirubah ke meter. Kalau kilometer dirubah kilometer. Begitu ya, Nana? Oke. Bu Umi akan tunjukkan lagi soal berikutnya. Nah, seperti ini. Panjang sebenarnya kamar Rani 3 meter. Rani menggambar panjang denah kamarnya 1,5 cm. Ingat anak-anak ya, jadi satuannya berbeda ya. Ada 1 meter, jadi yang ini 1,5 cm. Nah, skala denah kamar Rani adalah, anak-anak ini adalah rumus skalanya, namun Bu Umi ingatkan, jika skala, maka satuannya, jadi kalau skala, ya skala itu satuannya adalah sentimeter. Skala itu satuannya sentimeter. Jadi harus dirubah semua dalam bentuk sentimeter untuk bisa membagi ya anak-anak ya. Jadi Bu Umi akan merubah dulu panjang sebenarnya. Berarti panjang sebenarnya JS ya anak-anak. Nah, Bu Umi tulis di sini JS sama dengan 3 meter. Nah, kalau Bu Umi rubah menjadi sentimeter, berarti naik apa turun anak-anak? Turun ya anak-anak? Nah, turun berapa kali? Betul, turun 2 kali. Jadi 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Maka ini JS yang terbaru. Jadi JS-nya bukan 3, sorry kok 2. Ini 3 Nana ya. Nah, jadi ini 300. Jadi JS-nya bukan 3 meter lagi, tetapi 300 cm. Ini yang kita pakai. Lalu Rani menggambar panjang denah. Nah, ini apa tadi? Panjang denah berarti ini bukan JS ya. Itu JS-nya kita ganti. Kalau ini kan jarak. Kalau ini panjang berarti ini PS ya, Nana. Oke, kita ganti PS. PS itu panjang sebenarnya. Ya, PS. Kita ganti. Jangan bingung ya, Nana. Ini hanya singkatan saja. Ini PS. Ini panjang sebenarnya. Oke. PS itu panjang sebenarnya. Tapi kita juga tahu panjang pada denah. Jadi PD. Bukan percaya diri ya. Panjang pada denah. Nah, ini 1,5 cm. Oke, sudah ketahuan. Sekarang kita akan masukkan rumusnya, Nana. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Skala sama dengan kita nggak pakai JP ya, tapi kita pakai yang PS dan PD. Nah, yang mana kita pakai PD ya, PD per PS. Nah, gitu ya. Sama dengan PD-nya berapa? 1,5. 1,5. Ini udah sama ya satuannya Nana per 300 cm gitu ya. Sama dengan kita masukkan 1,5 anak ya, 1,5 kita tulis dalam bentuk desimal anak-anak ya. Nah, kita tulis dulu 1,5 dibagi 300. 300 ya. Nah, maaf, Bumi coret hapus dulu aja ya, biar kalian enggak. Bentar. Nah, ini penghapusnya. Oke. Bentar ya. Nah, kita bagi 300. Ini kita jadikan pecahan desimal anak-anak ya. Nah, 15 per berapa anak-anak? Satu angka di belakang koma ya. 10 kali, kan ini bagi nih, kita rubah bagi, kali. Nah, ini kan per 1 ya anak-anak. Ini punya per 1 ya, jadi dibalik 1 per 300 gitu ya.
Gitu ya anak-anak ya. Nah, lalu kita akan tulis sama dengan 15 kali 1 sama dengan 15 ya anak-anak. Lalu per 10 kali 300 sama dengan 3.000. Sama dengan kita akan bagi. Ini nggak bisa dibagi pembagian ini ya, anak-anak, pembagian rumah ya. Nggak bisa, kenapa? Karena 15 lebih kecil, maka kita akan menyederhanakan. Nah, ini dia. Kita akan menyederhanakan. Tunggu sini ya. Menyederhanakan. Nah, di sini ya. Kita harus menyederhanakan. Kita bagi dengan 15 ya. Karena 30 ini ya, 30 itu kan perkalian 15 anak-anak ya. 15 dibagi 15 per 3.000 dibagi 15. 15 bagi 15 berapa anak-anak? 1 ya. Per, kita bagi ini bisa nih, kita buat rumah. 3.000 dibagi 15. Nah, buat perkaliannya 1 kali 15 sama dengan 15, 2 kali 15 sama dengan 30. Nah, ada anak-anak, berarti dapatnya berapa? 30 bagi 15, 2. 2 kali 15, 30. Nah, dikurangi 0. Ya, nolnya ada berapa ini? 2 naikkan. Nah, jadi sini 200. Jadi skalanya adalah kalau ditulis sama dengan 1 dibanding 200. Seperti itu anak-anak. Mudah ya anak-anak? Oke, mudah ya. Nanti disimak lagi kalau belum paham. Jadi 1 banding 200. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini anak-anak. Bumi tampilkan sebuah gambar. Ada gambar D. Bumi tulis soalnya berapa lebar dan panjang sebenarnya. Ini ya. Nah, berapa lebar dan panjang sebenarnya. Oke, kita tulis di sini. Bumi akan, ini adalah yang 9 cm ini adalah, ini skalanya ya Nana, ini adalah panjang ya. Ini adalah panjang, kemudian ini adalah lebar. Ya, lebar, bukan I ya, itu lebar. Oke, Bumi akan tulis begini. Panjang sebenarnya, Bumi kasih tahu dulu, S-nya skalanya sama dengan 1 per 100 ya. Ini anak-anak ya, 1 banding 100. Lalu lebar pada denah, LD ya anak-anak. Lebar pada denah sama dengan berapa? 8 cm. Lalu panjang pada denah sama dengan 9 cm. Nah, sekarang Bumi akan masukkan rumusnya, karena yang ditanyakan yang sebenarnya, maka rumus pertama adalah panjang ya, panjang sebenarnya, atau lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya berarti LD, lebar, atau Bumi tulis saja lebar sebenarnya. Sini ya, sama dengan, gitu ya. Oke, Bumi akan tulis, sama dengan rumusnya adalah LD ya, LD lebar pada denah, LD per skala. Oke, sama dengan, Bumi lanjut ke sini supaya nanti muat. Sama dengan LD-nya berapa anak? 8 cm per, cm-nya boleh ditulis, boleh enggak ya. 1, karena udah sama satuannya anak-anak ya. Jadi jangan bingung ya. Satuannya udah sama-sama sentimeter. Oke, nah ini 1 per 100. Sama dengan, tinggal ditulis seperti mengerjakan pecahan, ya, pembagian pecahan. 1 per 100, lalu dibalik. Kali 100 per 1, sama dengan 800 cm. Kita rubah menjadi meter, maka
800-nya dibagi 100 ya Nana, karena dia naik 2 tangga. 800 dibagi 100 sama dengan 8 meter. Nah, ini adalah lebar sebenarnya. Lalu bagaimana kalau panjang sebenarnya? Bumi akan tulis ini. Nah, ini. Nanti silahkan ditulis ya, Nana. Kemudian di sini panjang sebenarnya. Sebenarnya. Sama dengan, maka panjang pada denah per skala. Sama dengan, anak-anak, atau Bumi lanjutkan di sini. Ya, sama dengan, oke. Nah, ini panjang pada denahnya berapa? 9 anak-anak ya, per skalanya 1:100. Sama dengan, kita lanjutkan lagi sini ya, 9 bagi 1/100. Bumi lanjut di bawah sini, ya, 1 ini dibagi 100. Lalu dibalik anak-anak 9 kali 100/1 sama dengan 900 cm ya. Per 1 berarti bilangan itu sendiri ya. Kemudian kita rubah menjadi meter. Berarti 900 dibagi 100 sama dengan 9 meter. Nah, udah ketemu ya anak-anak? Oke. Nah, mungkin itu anak-anak yang dapat Bu Umi sampaikan. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silahkan disimak kembali, anak-anak ya. Nanti kalau pelan-pelan, jadi materi yang kemarin-kemarin diingat juga, anak-anak ya. Nah, jadi saling berkaitan gitu ya, anak-anak. Nah, baik, seperti di awal tadi yang Bumi sampaikan, pasti ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tugasnya. Jadi tugasnya, Bumi yakin kalian punya buku PR matematika semua, dikerjakan di buku tulis anak-anak ya. Soalnya ada di buku PR matematika. Soalnya boleh menurut Bu Umi, silahkan ditulis. Kalaupun tidak mau ditulis, di bukunya dituliskan halamannya ya anak-anak. Sehingga nanti ketika kalian belajar, kalian akan tahu soalnya berada di halaman berapa. Kemudian jangan lupa menuliskan caranya, bukan hanya jawabannya. Mungkin itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada hari ini. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf. Terus tingkatkan semangat dalam belajar. Kemudian anak-anak juga selalu patuhi ya. Bu Umi sampaikan, ikuti aturan protokol kesehatan anak-anakku sekalian, tetap menggunakan masker, lalu cuci tangan dan juga jauhi kerumunan. Anak-anakku sekalian, selalu bersyukur kepada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Umi sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.